Thằng cá này làm nghề bốc mộ. Disutradarai oleh Pom Nguyen, film ini diangkat dari kisah nyata pilu yang terjadi di pedalaman terpencil Vietnam. Kisah berpusat pada sang pemandi jenazah yang ketiban sial ketika menemukan peti mati mayat kuno di tanah warisan orang tua. Demi melunasi hutang keluarga, ia terpaksa menjual tanah warisan yang berada di daerah pegunungan. Meskipun tanah itu dijual dengan harga yang murah, ternyata tak ada orang yang mau membelinya. Tak disangka peti mayat kuno yang ditemukan itu berisi patung yang mengenakan kalung emas. Naasnya, kalung itu membawa bala bencana dan musibah yang tak ada habisnya. Pria itu harus memilih untuk mengakhiri hidup istri tercinta atau kehilangan putra satu-satunya. Mampukah mereka selamat dari kutukan iblis Abaddon? Berikut ceritanya. Malam itu seorang dukun wanita sibuk membaca mantra untuk membangkitkan putrinya yang telah mati. Ia melakukan ritual sesat dengan memuja Raja Iblis bernama Abaddon. Dalam tradisi keagamaan Yahudi, Iblis Abaddon sering dikaitkan dengan kehancuran dan jurang maut. Iblis itu tercatat dalam kitab Ibrani yang lebih dikenal dengan sebutan Malaikat Maut. Dukun wanita itu mempersembahkan daging manusia yang sudah dicacah dan dimasukkan ke dalam gentong berisi darah. Jenazah putri kecil itu terbaring di atas peti mati dengan pakaian kesukaan yang dijejer di tembok tinggi. Sang dukun terus membacakan mantra untuk memanggil iblis Abaddon yang dipercaya bisa mengembalikan ruh manusia. Angin berhembus kencang hingga semua lilin terpejam dan situasi tampak mencekam. Petir yang bergemuruh memperlihatkan bayangan iblis mengerikan yang mencekik leher dukun wanita itu. Tak disangka dukun itu justru mati dengan kondisi mengenaskan tanpa bisa dibuktikan penyebab kematiannya. Patung iblis Abaddon masih menjulang di atas meja altar sembari menikmati persembahan dari si dukun. Dan film pun dimulai. Siang itu, Quang mengantar istrinya Nu untuk bekerja di rumah duka. Sebagai pemandi jenazah di Vietnam, Nu harus melakukan beberapa ritual sebelum menjalankan pekerjaannya itu. Quang meminta maaf karena sebagai kepala keluarga ia belum bisa membahagiakan istri tercinta. Nu sama sekali tidak keberatan dengan kondisi rumah tangganya itu karena mereka saling mencintai tanpa syarat. Sesampainya di rumah duka, Nu langsung menyiapkan jenazah untuk dimakamkan. Sambil merapikan jenazah, Nu berbincang pada mendiang yang bernama Paman Ba. Meski jasad itu tak bisa bicara, Nu tetap mengajaknya berbincang agar suasana duka tidak terlalu mencekam. Ia mengaku sedang terlilit banyak hutang karena kalah main judi kartu selama beberapa hari. Ia justru mensyukuri kematian Paman Ba yang memberinya pekerjaan sebagai perias jenazah. Setelah semua bersih, Nu mengikat jempol kaki menggunakan benang merah dan begitu juga dengan jempol tangan mendiang. Ia melihat jam tangan yang bagus dikenakan oleh sang jenazah. Tanpa pikir panjang, Nu langsung mengambil jam tangan itu hingga tiba-tiba dengan penuh rasa takut, Nu berusaha menutup kedua mata Paman Ba yang melotot seperti orang marah. Setelah kedua mata tertutup, jasad itu langsung kejang-kejang dan di waktu yang sama, Quang membawa calon pembeli tanah bernama Paman Wang untuk melihat tanah perkebunan yang terletak di lereng gunung. Tanah itu adalah tanah warisan orang tua Quang yang hendak dijual untuk melunasi hutang. Calon pembeli tanah itu sengaja membawa dukun untuk memeriksa kelayakan dari tanah yang dijual. Ia hendak memastikan tidak ada energi gaib yang menyelimuti tanah itu. Sang dukun meminta izin untuk menusukkan pedang pusaka ke tempat yang memiliki energi paling besar. Tak disangka pedang itu tak bisa menembus hingga ke dasar tanah. Dukun itu kembali menancapkan pedang dengan kuat, namun hanya setengah yang bisa masuk. Ular dan burung gagak berlarian keluar dari sarang seolah ketakutan melihat sesuatu. Dukun itu mengeluarkan kompas dari tasnya di mana jarum kompas tak bisa berfungsi sama sekali.
Paman Huang sudah mengetahui dan berkata jika ada makam tersembunyi di tanah milik Kuang. Benar saja makam itu terletak di bawah pedang sang dukun yang tak bisa menembus tanah karena terhalang peti mayat. Malam harinya, Kuang bercerita pada istri tercinta tentang kejadian siang tadi bersama sang dukun. Kuang ragu untuk menjual tanah itu karena takut sang leluhur marah padanya. Nu tetap bersikeras untuk menjual tanah itu. Ia yakin makam yang tersembunyi hanyalah makam terbengkalai yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga ataupun leluhur. Mereka hanya perlu memberi sesajen persembahan, memindahkan peti mayatnya, dan menjual tanah dengan tenang. Kuang masih takut karena ia yakin makam itu adalah makam leluhur buyutnya sendiri. Saat mereka membicarakan hal itu, tiba-tiba lampu berkedip disertai hembusan angin kencang yang membuat pintu rumah terbuka lebar. Nu dan Kuang sampai berhenti bicara. Tira yang berada di belakang mereka pun ikut menampakkan wujud manusia. Ternyata Nu sampai terperanjat melihat Bibi Hong yang sudah berdiri di belakangnya. Bibi Hong mengaku berbuat iseng saja sambil menggaruk kepala. Kuang langsung menghampiri putra tercinta yang bernama San. Bibi Hong baru saja menidurkan San di kamar dan memberi selimut kepadanya. Sebelum pulang, Bibi Hong menyalakan dupa untuk mendoakan arwah kakak kandungnya. Foto hitam putih itu tak lain adalah orang tua Kuan yang sudah lama meninggal dunia. Bibi Hong berdoa sambil menyindir sikap Nu yang tidak pantas dijadikan menantu. Mendengar hal itu, Nu sangat marah dan langsung mengusir Bibi dari keluarga suaminya sendiri. Nó đuổi đấy. Nó có đuổi không, nó thẳng mà. Kuang meminta maaf pada Bibi Hong atas perkataan istrinya. Bibi Hong sangat kesal karena selama ini ia sudah membantu untuk merawat San yang ditinggal sendirian di rumah. Ia memberi nasihat pada Kuang agar merawat anak sebaik-baiknya. Ia takut anak itu kelaparan dan menderita jika hidup bersama Nu. Setelah Bibi Hong pergi, Kuang meminta Nu untuk bersikap lebih sopan. Nu justru berkata jika ia hanya bercanda saja. Ia mengambil nasi dan mengajak Kuang untuk makan dulu sebelum membicarakan penjualan tanah. Pagi harinya, Tai meminjam uang pada lintah darat untuk mencukupi kebutuhan harian yang tak pernah cukup. Nasnya ia tak bisa mendapat pinjaman karena hutang sebelumnya belum lunas. Tai justru mendapat cacian dari sang lintah darat yang kejam. Nu menghampiri Tai untuk mencari penggali kubur bernama Cha. Tai berkata jika Cha sudah pulang ke rumahnya. Lintah darat itu berteriak memanggil Nu agar si wanita melunasi hutangnya juga. Nu menjawab dengan tenang bahwa jatuh tempo hutangnya masih ada beberapa hari lagi. Ia pergi ke rumah Cha di mana pria itu sedang mabuk parah. Istri Cha yang bernama Oe tak henti ngomel sendiri menjemur jagung di depan rumah. Ia kesal dengan sikap suaminya yang tidak pernah bekerja tapi sibuk minum keras. Oe memaksa Cha untuk mencari pekerjaan agar bisa memberinya uang. Tôi nói rồi đó, dẹp mấy cái đồ liền nha anh. Tai Danu yang baru tiba di rumah Cha hanya bisa tertegun melihat nasib Cha yang selalu dimarahi istrinya. Nu heran mengapa Cha gemar mabuk-mabukan dan tak mau bekerja. Tai menegaskan bahwa Cha menjadi orang waras ketika mabuk. Justru jika tidak mabuk, Cha akan menjadi orang gila yang tidak waras. Cha sudah berdiri di depan mereka berdua sambil meringis cekikikan. Nu meminta Tai dan Cha untuk pergi menyusul Kuang ke lereng gunung. Mereka hendak melakukan ritual dan memberi persembahan pada leluhur di makam tersembunyi itu. Nu pamit pulang setelah melihat pembukaan ritual. Dukun itu meminta satu orang yang lahir di tahun Xiu Babi. Semua orang langsung menunjuk Tai, namun ternyata Tai lahir di tahun anjing dan yang lahir di tahun babi adalah Cha sendiri. Dukun itu meminta Cha untuk menghantam tanah makam dengan selongsong bambu. Sebelum menghantam tanah itu, sang dukun kembali merapalkan mantra sambil menebar kertas persembahan. Ia juga menyiram alkohol di tanah itu yang sudah disediakan berbagai macam sesaji. Setelah siap, Cha langsung menusuk tanah itu dengan bambu sebanyak 3 kali. Proses penggalian makam dilakukan bersamaan dengan pembakaran kertas sembahyang. Proses penggalian makam itu berlangsung lancar tanpa ada gangguan. Namun, jauh di tengah hutan, kelelawar sudah merasakan kehadiran energi gaib yang membuat mereka lari ketakutan. Cha dan Tai mengangkat peti mayit itu hingga tampak tanah berlumpur di dasar makam.
Tak hanya itu, dasar makam dihuni oleh hewan melata dan ikan yang jumlahnya cukup banyak. Peti mayit itu sempat jatuh ke dalam liang lahat saat rantai pengikatnya putus. Mereka terpaksa mengangkat peti menggunakan tangan kosong hingga sampai ke permukaan. Tai bertanya pada dukun hendak dipindahkan kemana peti mati itu. Ia sudah siap melakukan pemakaman ulang dengan cara yang layak agar si mayit merasa tenang di alam baka. Dukun itu justru menahan proses pemindahan makam karena terlalu beresiko. Mereka harus membawa peti mati beserta isinya ke rumah sang pemilik tanah. Semua orang terdiam menatap ke arah Kuang untuk meminta persetujuan. Setelah berpikir sejenak, Kuang mau memberi izin. Mereka menggunakan gerobak yang didorong secara manual oleh 4 orang. Setelah melewati bukit dan tanjakan, tiba-tiba gerobak itu tak kuat menanjak hingga salah satu roda terlepas dan rujinya menancap di kaki Cha. Tai langsung membantu untuk melepas ruji berkarat itu. Kuang mulai menyadari ada yang tak beres dengan peti misterius yang selama ini bersemayam di tanah warisan orang tuanya. Di tempat lain, Bibi Hong sibuk berjualan nasi ketan dan melayani pelanggan setia sendirian. Paman Sao menggoda kekasihnya itu agar mendapat nasi ketan gratisan. Bibi Hong sangat kesal melihat tingkah genit Paman Sao yang tak mau berhenti menggodanya. Bibi Hong mengusir pria itu dengan kasar walau sebenarnya dia cinta juga. Setelah perjalanan panjang, peti mayit itu sudah tiba di belakang rumah Kuang dan dibuka secara perlahan. Tak disangka peti itu berisi patung kayu yang menyerupai wujud manusia. Meski hanya sebuah patung, bau busuk tercium menyengat dari dalam peti. Ternyata beberapa hewan melata yang menaungi itu ikut mati membusuk dan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Anehnya, patung itu mengenakan kalung emas yang besar dan mewah. Tai justru heran melihat jimat kertas yang menempel di dalam peti. Ia yakin patung itu bukan sembarang patung, melainkan segel dari arwah leluhur. Mereka yakin peti mayit itu seharusnya tetap tersegel agar tidak menimbulkan mara bahaya di masa depan. Nu tertarik dengan kalung emas di leher patung itu. Dukun memperingatkan Nu untuk tidak menyentuh benda apapun yang ada di dalam peti. Jika Nu tetap ngeyel, makhluk yang tersegel di dalam peti akan mengikutinya seumur hidup. Kuang langsung menjauhkan istrinya dari peti itu agar tidak terkena kutukan mengerikan. Cha dan Tai hanya bisa diam, namun mata mereka tak bisa lepas dari kalung emas itu. Malam harinya, Paman Huang masih berada di rumah Kuang untuk membicarakan pembayarannya. Ia belum bisa melunasi tanah itu karena masih ada peti mayit yang tak bisa dibuang begitu saja. Ia sendiri takut terkena kutukan dari segel maut yang terbuka itu. Nu memaksa pria itu untuk tetap membeli tanahnya dengan harga yang sangat murah. Paman Wang harus melakukan berbagai ritual agar tanah yang dibelinya itu benar-benar aman dari pengaruh gaib. Sang lintah darat muncul di rumah Nu untuk menagih janji. Hari itu adalah waktu jatuh tempo di mana Nu harus melunasi dan membayar sebagian. Lintah darat itu membawa beberapa tukang pukul untuk memberi pelajaran pada Nu yang kalah judi. Kuang langsung pasang badan untuk melindungi istrinya itu. Ia memohon diberi waktu tambahan untuk menjual tanah warisan dulu agar punya uang untuk melunasi semuanya. Lintah darat itu menunjuk ke arah Paman Wang agar membayar dengan segera karena nasib Kuang dan Nu ada di tangannya. Paman Wang ikut pusing merasakan permasalahan yang dialami Nu dan Kuang. Ia melenggang pergi sambil berkata bahwa seumur-umur baru kali ini ia merasa kesulitan membeli tanah. Setelah semua tamu pergi, Kuang duduk di teras rumah sambil berbincang dengan Bibi Hong. Ia coba bertanya apakah leluhur mereka ada yang dikubur di tanah lereng gunung. Bibi Hong yakin betul tidak pernah ada makam tersembunyi di tanah warisan leluhur mereka itu. Con ngồi mộ quan đất nhà mình không gì? Không hề cái bao giờ. Nu muncul dari belakang hingga membuat Bibi Hong dan Kuang terkejut bukan kepalang. Nu berpikir bahwa kuburan itu mungkin makam rahasia yang mati secara dibunuh. Bibi Hong menegaskan jika keluarga mereka tidak pernah berbuat kriminal seperti itu.
Nu kembali bertanya jika sang pembunuh bisa jadi orang tak dikenal yang hendak menyembunyikan korbannya di tengah hutan. Anehnya peti mati itu berisi patung dan bukan jasad manusia sungguhan. Bibi Hong lebih takut saat melihat 5 kertas yang menempel di bagian dalam peti mayit. Angin berembus menerpa lonceng hingga membuat mereka diam seketika. Di malam yang semakin larut, Tai mengendap masuk ke dalam penyimpanan peti mayit itu. Ia sudah berencana buruk, yaitu hendak mencuri kalung emas yang ada di leher patung itu. Saat hendak membuka peti, kelelawar berterbangan tak tentu arah dan menabrak langit-langit rumah. Tai tetap nekat membuka peti mati itu dan langsung membawa kabur kalung emasnya. Ia tak menyadari jika kepala patung itu berputar sendiri dan menatap ke arahnya. Begitu melihat ada taring dari mulut patung itu, Tai lari terbirit-birit karena ketakutan. Meski hendak kabur, Tai malah kepikiran untuk menutup peti itu lagi. Cha melihat kejadian itu dan langsung membuntuti ke rumah Tai. Kuang terbangun mendengar suara televisi yang sangat nyaring. Ternyata Nu sibuk menonton di ruang tengah dengan suara televisi yang sangat kencang. Kuang menasihati istrinya untuk mengecilkan suara agar tidak membangunkan anak mereka. Nu justru marah pada Kuang karena peti mayit yang menakutkan itu membuat dirinya tak bisa tidur. Nu yang emosi berkata jika peti mayit itu seharusnya dibakar saja. Tak disangka peti menyambar antena televisi di rumah itu sampai hangus dan terbakar. Nu panik melihat televisinya mati dengan kepulan asap di atasnya. Ia meminta Kuang untuk memperbaiki televisi itu. Nasnya Kuang sudah tak punya uang karena ia harus membayar hutang Nu ke lintah darat. Nu semakin marah dan memaki Kuang sambil berteriak. Bán xong tôi cuốn gói tôi đi luôn. Anh ở nhà ăn mình đi. Tepat setelah mendapatkan kalung emas itu, Tai pergi ke bandar judi untuk ikut bertaruh. Ia menggunakan kalung emas yang harganya 2,5 juta. Tai tak punya pilihan lain dan tetap bermain judi dengan memasang taruhan kalung itu. Begitu kalung diletakkan papan judi, sosok bayangan hantu langsung muncul di sudut ruangan. Tai berusaha mengabaikan penampakan itu, namun tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul lagi di sudut dan berjalan mendekati Tai. Pria yang ketakutan itu melenggang pergi ke kamar mandi dan sosok hantu itu muncul sebagai bayangan dan menarik kaki Tai sampai jatuh. Pria itu merangkak mundur di mana hantu wanita muncul tepat di belakang punggungnya. Tai berlari ketakutan di mana ia harus melewati jembatan jika hendak pulang ke rumah. Begitu sampai di tengah jalan, jembatan kayu itu bergoyang kencang hingga Tai tak bisa berdiri dengan seimbang. Setelah berhenti berguncang, Tai bertemu dengan sosok hantu wanita yang berdiri di depan mata. Ia tertegun ketakutan sambil melangkah mundur ke belakang. Tak disangka hantu wanita itu muncul lagi di balik badan. Tai dirasuki oleh hantu itu dan tubuhnya perlahan menuju ke tepi jembatan. Ia tak bisa menghentikan tubuhnya sendiri hingga tiba-tiba pagi harinya Kuang menutupkan putranya San pada Bibi Hong. Wanita itu langsung tahu jika Kuang bertengkar lagi dengan sang istri. Bibi Hong sama sekali tidak keberatan dan menawarkan diri untuk membesarkan bayi malang itu. Paman Sao membujuk Kuang agar mempercayakan bayi itu ke Bibi Hong. Ia berjanji akan membantu merawat bayi itu dengan baik. Bibi Hong langsung menjelaskan bahwa ia belum resmi menikah dengan Paman Sao. Ia tak mau menjalin hubungan tanpa ikatan resmi, apalagi sampai membesarkan bayi. Tak berselang lama, warga desa berlarian di sekitar rumah sambil berteriak jika Tai meninggal dunia. Mayat pria itu ditemukan mengapung di permukaan air sungai dan diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka berbondong-bondong pergi ke sungai di mana jenazah itu baru saja dievakuasi warga. Pak Kades langsung bertanya pada Cha bagaimana Tai bisa meninggal. Di waktu yang sama, Nu sibuk berjudi dengan mempertaruhkan semua sisa uang yang dimiliki. Sementara itu, Cha mengunjungi rumah duka untuk memeriksa jasad temannya sendiri. Semalaman, ia melihat Tai yang sedang mencuri kalung emas dari makam keramat. Cha juga memiliki ambisi yang sama untuk mencuri kalung emas itu. Ia memberanikan diri untuk membuka kain putih penutup jenazah di rumah duka. Ia meraba tubuh Tai untuk mencari keberadaan kalung emas itu.
Benar saja, Tae masih menyimpan kalung itu di saku celana. Saat Cha hendak mengambil kalung itu, angin mulai berembus kencang dan Cha memberanikan diri untuk menutup mata mendiang, namun kelopak matanya tak mau tertutup. Bahkan saat Cha hendak mencabut kalung itu, tiba-tiba tubuh Tai kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan darah hitam. Di tempat lain, Kwang menjemput istrinya pulang setelah wanita itu kalah main judi. Kwang sengaja menjemput menggunakan motor bebek milik Bibi Hong. Karena kalah judi, perangai Nu berubah menjadi singa yang sangat galak. Kwang meminta Nu untuk segera turun dari pagar dan pulang bersamanya. Nu kembali marah-marah dan meminta digendong agar tidak jatuh pas turun nanti. Kwang dengan sabar menuruti keinginan istrinya itu. Sebelum melenggang pulang, Kwang memberi kabar jika Tai ditemukan meninggal dan jasadnya hanyut di kali. Nu terlihat sedih atas kematian Tai yang sangat mendadak. Mereka pun melenggang pulang, di mana Kwang membawa 1 ekor angsa untuk disantap begitu sampai rumah nanti. Malam harinya, Cha mabuk berat setelah seharian minum minuman keras. Sebagai pemabuk sejati, Cha tak bisa berhenti minum dan terus mencari cara untuk bisa minum alkohol. Ia pergi ke pemakaman desa yang dipenuhi dengan altar arwah berisi persembahan dari sanak saudara. Salah satu altar menyimpan arak yang masih baru dan menggiurkan. Cha meminta izin pada arwah pemilik altar untuk mengambil minuman keras itu. Tak disangka, sosok tangan arwah muncul dan mengambil botol minuman itu lagi. Karena mabuk berat, Cha tidak menyadari keberadaan tangan arwah itu. Ia mengambil botol minuman itu lagi, namun selalu kembali ke tempat semula. Ia pun marah dan mengumpat dengan sesuka hati. Botol itu kembali muncul di depan mata. Saat Cha hendak mengambilnya, tiba-tiba arwah yang mendekam di pemakaman itu mulai menampakkan diri dan menatap Cha dengan penuh murka. Cha yang ketakutan hanya bisa meringkuk sambil memohon ampun. Ia menampar pipinya sendiri karena mengira sedang mabuk sampai berhalusinasi. Pria itu berjalan pulang meninggalkan area pemakaman. Anehnya, pundak pria itu terasa sangat berat, tak disangka. Cha terbangun dari mimpi buruk itu dan langsung memanggil istrinya Owai. Kaki pria itu masih sakit terkena tusukan roda gerobak yang lepas saat memindahkan peti mayit. Mumpung istrinya sedang keluar rumah, Cha memeriksa kalung emas yang disembunyikan di belakang cermin. Tak disangka, Wai muncul dari belakang hingga mereka berdua sama terkejutnya. Wai melihat gelagat aneh suaminya yang merokok ke belakang cermin rias itu. Ia langsung marah-marah lagi agar Cha pergi dari rumah dan bekerja mencari uang. Benar saja, Cha memilih untuk pergi dan mabuk-mabukan seperti biasa. Wai sangat penasaran dengan apa yang disembunyikan suaminya. Ia merokok ke belakang cermin dan menemukan kalung emas itu. Wai langsung menyimpan kalung itu di rak meja dan melanjutkan pekerjaan rumah. Malam harinya tanpa ragu, Wai langsung mencoba kalung itu. Ia berpikir Cha hendak memberikan kalung itu kepadanya sebagai hadiah. Tak disangka, sosok hantu wanita itu muncul setiap kali Owai hendak memakai kalungnya. Bahkan hantu itu mulai mendekati Owai dengan tangan hitam legam yang membusuk. Setelah berhasil mengenakan kalung itu, tiba-tiba kalung itu diseret oleh sosok hantu dan tali tambang bergerak sendiri ke arahnya. Owai semakin ketakutan, namun semua sudah sangat terlambat. Tali tambang itu melingkar tepat di atas kepala dan meski tampak seperti bundir, namun sebenarnya hantu itu sedang mencekik leher Owai sampai mati. Cha baru pulang setelah melewati tengah malam. Ia berjalan sempoyongan sambil mabuk berat. Pria itu sampai muntah di teras karena kepalanya berputar tanpa arah. Cha berteriak memanggil Owai, namun istrinya tak kunjung membukakan pintu. Saat muntah-muntah, pintu rumah terbuka dengan sendirinya dan
Iblis wanita itu berdiri di pemakaman sambil menunjukkan botol minuman yang sebenarnya tak pernah ada di altar persembahan arwah. Setelah mengetahui kabar kematian Oai, Nu langsung menuju ke TKP untuk mengurus jenazah. Jasad wanita itu dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang paling bagus. Nu melakukan ritual terakhir, yaitu mengikat jempol dengan benang merah. Anehnya jempol tangan Oai yang semula normal kini menukuk ke belakang dengan sendirinya. Nu sangat heran dengan kejadian itu, seperti jempol Oai tidak mau diikat benang merah. Padahal benang merah dianggap sebagai simbol pengikat supaya roh tidak tersesat dan menuntun roh itu menuju ke alam yang seharusnya. Nu berusaha mengembalikan jempol itu ke posisi semula, namun jasad itu sudah kaku dan tak bisa digerakkan lagi. Nu terpaksa mengikat kedua jari telunjuk agar bisa segera dimakamkan. Proses selanjutnya adalah menutup lubang hidung si mayit. Tak disangka, selesai mengurus jenazah, Nu berjalan pulang sendirian hingga sosok hantu mengikuti dari belakang. Sosok hantu itu mempermainkan Nu dengan cara muncul dan menghilang dengan sekejap mata. Kaki wanita itu terasa kaku dan sulit bergerak. Nu tak bisa lari dari hadapan si hantu yang melesat cepat dan... Setelah berteriak kencang, Nu akhirnya bisa lari menjauhi hutan dan sampai di rumah dengan selamat. Kuang menghampiri istrinya yang ketakutan. Nu bercerita jika ia melihat penampakan hantu mengerikan setelah mengurus jasad Oai. Ternyata mereka hendak memakamkan jasad Oai malam itu juga karena meninggal di jam yang terburuk. Nu tidak menyadari jika sosok hantu wanita yang menerornya masih ada di sekitar rumah dan mengawasi dari luar pagar. Sementara itu, warga desa sedang dalam perjalanan mengarak jenazah untuk menuju ke pemakaman. Proses pemakaman dilakukan dengan menabur kertas sembayang. Setelah mandi, Nu menutup jendela rumah yang terhempas angin. Ia bisa melihat sosok hantu wanita yang berdiri di depan pagar rumahnya. Anehnya, hantu Oai muncul di depan pengurus jenazah itu. Nu terbangun dari mimpi buruk hingga Kuang ikut bangun untuk memeriksa kondisi istrinya. Kuang panik saat menyentuh kening Nu yang demam tinggi. Ia bergegas pergi mengambil minuman agar Nu kembali sehat. Malam itu, Nu menyadari bahwa Kuang adalah suami terbaiknya. Dalam kondisi paling buruk pun, Kuang selalu menemani dan memberi perhatian penuh kepadanya. Pagi harinya, Nu menyembelih angsa untuk dimasak. Ia sangat jijik dengan jeroan perut hewan dan langsung membuangnya. Nu memasak cukup lama hingga siang sudah menjelang. Sosok hantu wanita itu muncul lagi di dalam rumah sambil memperhatikan gerak-gerik sang pemandi jenazah. Nu terperanjat mendengar suara anaknya yang tertawa cekikikan. Ia mengira Kuang sudah pulang dari kebun. Tak disangka, San tertawa sendirian sambil menuju ke sudut kamar. Nu langsung menggendong putranya itu sambil bertanya siapa yang ditertawakan. Anak itu hanya bisa menangis saat pergi keluar dari kamar. Mendengar suara motor berhenti di depan rumah, Nu langsung menghampiri suaminya itu. Nu bercerita jika anak mereka tertawa sendiri di dalam kamar. Kuang berusaha menenangkan istrinya dan berkata jika anak mereka sudah pandai bermain sendiri. Ia mengajak Nu untuk pergi ke pasar malam karena musim panen sudah tiba. Nu langsung masuk ke dalam untuk mandi dan bersiap pergi. Malamnya, Nu berdandan cantik agar kencan romantis dengan suaminya. Ia mengambil kalung emas di rak meja untuk dikenakan malam itu juga. Nu mendapat kalung itu dari Cha yang menemukan istrinya mati dengan mengenakan kalung itu. Ia meyakini kalung itu mengandung kutukan dan harus dikembalikan pada pemiliknya. Tanpa ragu, Nu mulai melihat penampakan hantu wanita yang bersembunyi di tengah kerumunan warga. Ketan di mangkuknya sampai terjatuh membasahi pakaian. Karena pakaiannya kotor, Nu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tumpahan makanan. Hantu wanita itu kembali menghantui dan berjalan di luar kamar mandi. Nu panik di saat pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Ia berlari keluar dan melihat hantu wanita itu sedang menggendong putranya. Ia sengaja menitipkan San pada Bibi Hong, namun hantu wanita itu merebutnya. Nu berlari mengejar si hantu wanita untuk menyelamatkan putra satu-satunya.
Anehnya, bayi itu dibawa ke tengah hutan yang sangat gelap seketika itu. Nu berlari mengintip ke bawah jurang, namun tak ada siapapun di sana. Ternyata tubuh wanita itu terguling di bawah jurang hingga kepalanya berdarah terbentur bebatuan tajam. Di malam yang kian larut, Bibi Hong menghampiri Kuang sambil membawa San yang masih berada di dekapannya. Ia hendak menidurkan San di rumahnya karena anak kecil itu sudah mengantuk. Kuang menyadari jika Nu belum kembali dari kamar mandi. Ia mencari keberadaan istrinya itu, namun seorang warga mengabarkan jika Nu ditemukan tak sadarkan diri setelah terjatuh dari jurang. Mereka langsung membawa Nu ke rumah sakit, tapi naasnya nyawanya tak tertolong lagi. Suster mempersilahkan anggota keluarga untuk masuk ke kamar jenazah. Kuang tertunduk lemas begitu melihat wajah istrinya yang tak bernyawa. Ia bertahan di kamar jenazah itu untuk menemani jasad istrinya. Suster yang bertugas meminta Kuang untuk menandatangani berkas pengambilan jenazah. Kuang meninggalkan ruangan di mana jasad Nu masih mengenakan kalung iblis. Lampu di kamar jenazah langsung terpejam disertai angin kencang yang mengibas tirai jendela. Jasad wanita itu memuntahkan darah hitam dengan kondisi kejang-kejang. Lampu di ruangan pecah disertai hembusan angin kencang yang menghancurkan kaca jendela. Seekor kelelawar terhempas ke dalam ruang jenazah dan masuk ke mulut Nu. Mata wanita itu terbelalak lebar dengan tubuh yang berguncang parah. Mata wanita itu tampak menyala merah dan redup kembali seperti sedia kala. Saat Kuang menandatangani berkas itu, Nu berjalan melintasi ruangan. Kuang panik melihat ruang jenazah kosong dan meninggalkan noda hitam di bagian kepala. Ia berlari mencari istrinya yang melintas keluar area rumah sakit. Tepat di tengah hutan, Nu berjalan pulang sendirian dan langsung masuk ke dalam rumah. Kuang sampai keheranan melihat jasad istrinya yang hidup lagi setelah dinyatakan meninggal dunia. Jejak langkah basah wanita itu terlihat masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamar. Nu bertingkah aneh mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. Kuang langsung menyiapkan makanan dan menyalakan lampu rumah untuk makan bersama seperti biasanya. Nu mengendus semua makanan itu seperti tidak selera menyantapnya. Ia mengamuk dan langsung jatuh pingsan. Kuang merawat istrinya dengan sepenuh hati dan membawanya kembali ke dalam kamar untuk istirahat. Ia membersihkan tubuh wanita itu dengan kain basah dan menemukan kuku tangan Nu yang mulai menghitam. Ia heran mengapa tangan istrinya itu terasa sangat dingin. Kuang berusaha untuk menghangatkan tangan itu dengan menggosok berulang kali. Anehnya tangan itu tetap dingin seperti es batu. Kuang tak sanggup menutup mata karena takut terjadi hal buruk pada istrinya. Di saat tidur, pria itu duduk di ujung kamar sambil memperhatikan jasad istri tercinta. Pagi harinya, Paman Sao memberi kabar mengejutkan di mana Kuang dan Nu menghilang dari rumah sakit. Keduanya dinyatakan hilang setelah menandatangani berkas pengambilan jenazah. Bibi Hong tak mengerti mengapa Kuang membawa jasad Nu secara diam-diam. Ia berpikir jika Kuang tidak punya uang untuk membayar proses pemakaman. Namun Bibi Hong sendiri sebenarnya mau membantu untuk mengurus biaya pemakaman itu. Paman Sao berinisiatif pergi ke rumah Kuang untuk mencari keberadaan pria itu. Di waktu yang sama, Kuang ternyata ketiduran di sudut kamar itu. Ia terbangun mendengar suara aneh dari arah dapur. Tak disangka, Nu sedang makan isi perut hewan yang masih mentah dan penuh darah. Paman Sao berteriak memanggil Kuang dari luar pagar. Kuang terenyah dan mengintip dari dalam jendela. Ia tak mau menemui Paman Su karena melihat kondisi Nu yang sangat aneh itu. Saat kembali ke dapur, wanita itu sudah selesai makan dan duduk di atas ranjang. Kuang pamit pergi ke kampung sebelah dan berjanji akan segera kembali. Nu hanya tersenyum tipis dan langsung tidur seperti orang pingsan. Diam-diam, Kuang mengunci pintu kamar dari luar agar wanita itu tidak bikin ulah. Di tempat lain, dukun mau melayani pasien wanita yang kerasukan setan. Ia menggunakan berbagai macam ritual untuk mengusir iblis yang mendekam di dalam tubuh pasien itu. Setelah memuntahkan darah hitam, gadis itu tersadar dari kerasukan dan bisa mengenali ibunya lagi. Dukun Mo melepaskan ikatan di tangan gadis itu dan meminta sang ibu untuk menjaganya dengan baik.
Setelah mereka pergi, buah kesemek di meja ritual dukun Mo menggelinding tepat di kaki Kuang. Ternyata Kuang menemui sang dukun karena curiga dengan gelagat istrinya yang sangat aneh. Ia menjelaskan semua hal yang terjadi pada Nu. Dukun Mo menjelaskan bahwa sosok perasuk mayat itu benar-benar ada. Iblis itu bisa merasuki mayat manusia yang telah mati dan menjadikan mereka seperti mayat hidup. Konon di desa mereka itu ada seorang dukun yang kehilangan putri tercinta. Ia tidak rela melepaskan sang putri dan mempraktekkan ilmu perasuk mayat. Nasnya dukun wanita itu belum cukup kuat untuk mengendalikan energi gaib yang sangat besar dari ritual pembangkitan mayat. Ia justru mati di tengah proses ritual dan dirasuki oleh iblis perasuk mayat itu. Kelelawar langsung masuk ke mulut sang dukun hingga bangkit menjadi mayat hidup. Dukun Mo bisa merasakan ada mara bahaya di kawasan desa. Ia mengumpulkan warga untuk menangkap dukun wanita itu dan membunuhnya. Setelah membakar jasad dukun wanita, dukun Mo menyegel arwah ke dalam patung kayu. Ternyata makam keramat yang ada di tanah milik Kuang itu ditanam oleh dukun Mo secara tidak sengaja. Dukun Mo tidak tahu jika lereng gunung yang merupakan perbukitan itu adalah tanah milik leluhur Kuang yang kini hendak dijual. Ia menyisipkan kalung emas milik dukun wanita itu agar tenang di dalam peti mayitnya. Kuang makin ketakutan dan berkata jika ia sudah menggali peti mati itu dan melepaskan kalung dari segelnya. Dukun Mo menegaskan jika hal itu benar terjadi maka mereka dalam bahaya besar. Arwah dukun itu akan keluar dan mencoba membunuh semua orang yang cocok dengannya. Dukun wanita itu masih berusaha untuk membangkitkan putrinya dengan bantuan iblis perasuk mayat. Iblis itu bisa berubah wujud seperti kelelawar, kucing hutan, dan anjing liar. Setelah mengetahui hal itu, Kuang pergi ke rumah Bibi Hong karena putranya San masih berada di rumah itu. Ia hendak membawa pulang putra tercinta agar tidak merepotkan Bibi Hong terus-menerus. Kuang berbohong dan mengatakan bahwa ia sudah mengubur jasad istrinya secara diam-diam. Bibi Hong sangat pusing melihat nasib kehidupan ponakannya itu. Ia hampir jatuh karena sakit kepala yang menguras tenaga. Kuang membawa San pulang ke rumah dan membuka pintu kamar yang masih terkunci dari luar. Anehnya Nu sudah menghilang dari kamar itu padahal sedari tadi terkunci rapat dari luar. Kuang mengamankan sang putra dari dalam kamar dan mengunci kembali pintu itu. Ia mencari keberadaan istri tercinta di dapur namun wanita itu tidak ada di mana-mana. Kuang terhenyak mendengar suara San yang menangis dari dalam kamar dan lari mengintip dari jendela. Tak disangka, Nu sudah berada di sana padahal sedari tadi kamar itu terkunci dari luar. Kuang menghampiri istrinya yang tersenyum dengan gelagat mencurigakan. Nu langsung menggendong anak kecil itu sambil menimangnya. Kuang merasa tenang karena tangisan anak itu berhenti di pelukan ibunya. Saat melamun, Kuang memperhatikan kaki istrinya yang ternyata ia tak menyangka kaki wanita itu sudah membusuk dan digerogoti belatung hidup. Kuang teringat dengan penjelasan dukun Mo yang menjabarkan ciri-ciri iblis perasuk mayat. Jasad manusia yang dirasuki oleh iblis sering berjinjit dan suka makan daging mentah. Tubuh jasad itu mengeluarkan bau yang sangat busuk dengan luka yang tak pernah sembuh. Mayat hewan yang dimasak oleh iblis perasuk itu lebih mudah membusuk dan dipenuhi belatung berukuran besar. Kuang menangis begitu menyadari kenyataan bahwa jenazah istrinya dirasuki oleh iblis. Malam harinya, Kuang duduk di pojokan agar tidak ketiduran. Nasnya ia tertidur saat dini hari menyingsing. Iblis itu menggunakan tubuh Nu untuk menculik bayi kecil Kuang yang terlelap dalam tidurnya. Untungnya Kuang terbangun saat melihat ada pergerakan di dalam kamar. Ia langsung mencekram tubuh istrinya itu agar tidak menyakiti San. Nasnya Nu justru menggigit tangan Kuang sampai terkelupas dan berlubang. Iblis yang marah itu menyerang Kuang dengan gigitan tepat di lehernya. Beruntung semua itu hanya mimpi belaka. Kuang langsung memeriksa keberadaan sang putra yang sudah menghilang dari ranjang bayi. Ia panik bukan kepalang dan berusaha keluar dari kamar. Nasca pintu kamar terkunci dari luar. Kuang melihat sosok Nu yang sedang memangsa anak kandungnya sendiri. Kuang berteriak sambil memohon agar anaknya tidak disakiti oleh iblis bengis itu. Sang iblis justru berkata bahwa Kuang harus membayar karma jahatnya di masa lalu. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Kuang terbangun lagi dari mimpinya dan bergegas pergi mencari keberadaan San.
Ternyata anak istrinya tidak ada di dalam rumah. Saat mencari ke tempat penyimpanan peti, patung kayu dalam peti itu sudah menghilang. Kwang teringat dengan perkataan Dukun Mo yang mengubur peti mati itu dengan guci abu jenazah anak dukun wanita. Kwang harus segera pergi ke lereng gunung untuk mengamankan abu jenazah dari putri dukun wanita yang telah mati. Nasnya Kwang sudah sangat terlambat. Malam itu juga Dukun Mo bisa merasakan firasat yang sangat buruk di mana buah kesemek di atas meja tiba-tiba membusuk dan dipenuhi belatung. Ternyata iblis dukun wanita itu sudah berada di lereng gunung dan berhasil mendapatkan guci abu itu. Ia membawa abu itu pergi untuk melakukan ritual pembangkitan arwah. Dengan menggunakan sesaji berupa jeruan binatang, Nu memanggil para iblis dan hantu dari segala jenis untuk menghadap. Ia hendak meminta bantuan untuk menghidupkan jiwa anaknya ke tubuh baru, yaitu diraga anak Kwang yang masih bayi. Darah kelelawar itu disiramkan ke atas patung iblis untuk memanggil sosok Abaddon yang dipercaya membawa arwah manusia dari alam kematian. Kwang menghentikan praktek sesat dukun persekutuan iblis yang sangat bengis. Ia tak mengerti mengapa iblis itu menyakiti keluarganya. Ternyata anak dan istri Kwang tidak pernah berbuat apapun padanya. Ia hanya mencari mangsa yang cocok untuk dijadikan inang dan membangkitkan kembali jiwa putri tercinta. Dukun itu mengaku sudah menunggu kesempatan yang sangat lama untuk memulai ritual itu lagi. Saat menangis ketakutan hingga Kwang nekat mencuri anaknya sendiri. Nasnya dukun wanita itu jauh lebih kuat dari manusia. Ia menghempas tubuh Kwang sampai tersungkur ke tanah dan kesakitan. Saat iblis wanita itu hendak membunuh Kwang, Dukun Mo muncul dengan senjata untuk membantu pria tak berdosa itu. Nu menghilang seketika setelah mendapat serangan gaib dari tongkat sakti Dukun Mo. Kwang bergegas menggendong bayinya yang malang agar tidak dijadikan sasaran setan. Mereka saling memunggungi untuk mencari di mana iblis itu berada. Dukun Mo menjelaskan bahwa malam itu adalah 14 hari bulan purnama dan juga hari peralihan musim. Hari itu adalah hari yang sama ketika dukun wanita itu mati bersama anaknya. Kekuatannya sudah berada di puncak dan Dukun Mo tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seketika itu, iblis langsung muncul di saat manusia menunjukkan kelemahannya. Dukun Mo meminta Kwang untuk melarikan diri dan membawa San ke tempat yang lebih aman. Sementara itu Dukun Mo mengerahkan segala kekuatannya untuk memerangi iblis wanita laknat itu. Sang iblis memendam dendam yang sangat besar karena dukun itu selalu mengacaukan ritualnya. Dukun Mo menggunakan api yang menyala, namun iblis itu mulai mengelabui sang dukun dengan gerakan melesat yang sangat cepat. Dukun Mo terkena pukulan dari sang iblis yang langsung menghempas tubuh pria itu ke udara. Dukun Mo mati tertusuk tongkatnya sendiri setelah dihempaskan tinggi. Iblis wanita itu melangkah pulang untuk mengambil ragasan lagi. Kwang sudah bersiap dengan panah tradisional miliknya untuk menghabisi iblis itu. Sang iblis berusaha memperdaya Kwang dengan menggunakan suara lembut seperti Nu. Di saat Kwang mulai lengah, tiba-tiba panah itu tepat mengenai kening, tapi iblis masih bisa bangkit. Kwang menutup pintu dan jendela agar iblis wanita itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nasnya si iblis sudah memperhatikan dari langit-langit dan iblis itu menyerang Kwang dengan tangan kosong, namun Kwang masih bisa melawan. Samar-samar terdengar suara bayi yang menangis dari dalam kamar. Iblis itu berjalan memasuki kamar di mana orang-orang sudah memasang perangkap beruang di sana. Benar saja, kaki Nu terjerat oleh rantai jebakan itu di mana Kwang langsung menangkap jasad istrinya sendiri dengan jaring tali tambang. Ia mengikat tubuh Nu di tiang pancang untuk dibakar hidup-hidup. Iblis itu berusaha untuk mengelabui Kwang lagi dengan pura-pura menjadi istrinya. Kwang sudah lebih kuat dan tidak percaya dengan tipu daya iblis. Ia tetap menyalakan api sambil memutar badan agar tidak melihat raga istrinya yang melepuh. Iblis itu masih berteriak menggunakan suara Nu untuk meminta diselamatkan dari api yang membara. Kwang menutup kedua telinganya agar tidak terpengaruh bisikan iblis. Anehnya hujan turun deras seolah memadamkan api yang membara. Benar saja, raga Nu belum sepenuhnya terbakar dan iblis mengerikan itu merasukinya lagi. Ia mengejar Kwang yang lari kalang kabut masuk ke dalam kamar.
Kuang menyembunyikan putranya itu di altar persembahan yang berada di lantai atas. Ia berpesan agar San tidak pergi dari tempat itu sebelum dijemput olehnya. Pertempuran kembali terjadi antara suami istri itu. Kuang melilitkan kabel antena ke leher iblis wanita itu, namun sang iblis mencekik Kuang dan mengepaskan tubuhnya sampai pingsan. Iblis wanita itu berusaha mengambil San yang menangis di dalam altar. Untungnya kabel antena itu masih terikat di leher Nu dan iblis wanita tak bisa mendekati San. Guntur menyambar ke arah antena hingga membuat iblis wanita itu tersengat tegangan tinggi dan jatuh mati. Jasad Kuang dan Nu tergeletak berdampingan namun dengan kepala yang saling menjauhi. Kuang masih tak sadar dan berusaha untuk melarikan diri. Nasnya iblis itu ikut bangkit kembali dan mencekik leher Kuang. Bibi Hong dan Paman Sao berlari ke rumah Kuang. Mereka berdua menghentikan Kuang yang hendak gantung badan. Kuang berteriak mencari keberadaan istrinya hingga membuat Bibi Hong kebingungan. Kuang memeluk patung kayu itu dan memanggilnya sebagai Nu. Ia memohon agar Nu tidak pergi meninggalkan putranya yang masih bayi. Bibi Hong berusaha menyadarkan Kuang dan berteriak kencang bahwa Nu sudah meninggal dunia. Bibi Hong menyadarkan Kuang dan berkata jika sosok di dalam pelukan itu hanyalah kayu gelondongan. Kuang masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin istrinya dirasuki oleh iblis bengis yang hendak merenggut raga putra mereka. Bibi Hong sampai menangis sesenggukan melihat kondisi keponakannya yang jadi gila. Kuang berlari masuk ke dalam rumah dan meminta bantuan Paman Sao untuk mencari istri serta anaknya. Paman Sao langsung menampar wajah pria itu sambil berteriak bahwa Nu meninggal akibat ulah Kuang sendiri. Tepat di atas meja terdapat altar persembahan yang masih baru dengan foto hitam putih Nu. Kuang memeluk foto itu sambil berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata saat mengantar Nu ke tempat kerja mereka sempat mengalami kecelakaan maut. Saat itu Nu sedang hamil besar tapi harus tetap bekerja demi membantu perekonomian suaminya. Kuang tidak melihat ada bus yang melintas saat melewati perempatan jalan. Motor mereka terseret cukup jauh di mana Nu mati dalam kondisi berbadan dua. Sebagai pengrajin kayu, Kuang gemar membuat patung dan memahat. Ia bergurau pada istrinya dan berkata jika patung kayu itu sangat mirip dengan Nu. Selama ini yang gemar berjudi adalah Kuang sendiri, sementara Nu selalu mengingatkan pria itu untuk berhenti berjudi. Hutang Kuang semakin menumpuk karena terus-terusan kalah judi. Ia marah besar ketika diingatkan oleh Nu dan langsung mengamuk. Nu hanya bisa menangis sedih saat menyaksikan suaminya doyan judi. Beberapa hari setelah pemakaman istrinya, Kuang nekat menggali makam itu lagi. Ia membawa jasad Nu ke dalam rumah dan dibaringkan di dalam kamar. Bibi Hong terlihat sangat prihatin dengan kondisi Kuang yang sering berbicara sendiri. Paman Sao juga melihat Kuang bicara sendiri tanpa ada siapapun di sekitarnya. Siang itu Kuang berhalusinasi jika istrinya marah lagi. Ia mengambilkan makanan ke kamar agar Nu makan bersamanya. Sementara kalung emas milik Nu itu selalu dipakai oleh Kuang kemanapun ia pergi. Kuang hanya bisa meratapi kematian istri tercinta dan tidur di samping jenazah yang berbau menyengat. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, Kuang hanya bisa tersenyum sambil mengusap foto istri tercinta. Pagi harinya, Kuang berpakaian rapi untuk berangkat melamar pekerjaan. Ia meminta maaf pada Nu karena sudah menyanyiakan hidupnya selama ini. Kuang berjanji tidak akan main judi lagi dan berusaha membahagiakan keluarga kecilnya itu. Nu hanya menangis sambil menganggukkan kepala. Nasnya, sosok Nu hanya ada di halusinasi Kuang saja. Saat delusi itu menghilang, Kuang langsung panik dan mencari keberadaan istrinya di kolong ranjang. Bibi Hong menangis sesenggukan di depan pintu kamar. Paman Sao ikut menemani kekasihnya itu berkunjung ke rumah sakit jiwa. Ternyata banyak kejadian nyata serupa yang menimpa para pengurus jenazah di Vietnam. Kru film yang mengulik kasus itu menemukan fakta tentang iblis perasuk mayat yang menimpa salah satu keluarga pemandi jenazah. Seorang penggali kubur yang sudah bekerja selama 25 tahun mengungkapkan bahwa barang orang mati tidak boleh diambil karena bisa berakibat buruk ke anak cucu mereka sendiri. Jenazah manusia yang disuntik formalin bisa bertahan tetap utuh selama 10 tahun, namun ketika rambutnya diusap, rambut itu langsung rontok dari kulitnya. Bau menyengat dari jasad yang membusuk akan tetap tercium meski sudah diberi formalin sangat banyak.
yaitu pernah menangani mayat yang disimpan puluhan tahun dan seluruh dagingnya hancur saat diangkat menggunakan tangan kosong. Ia menyusun kembali setiap tubuh yang runtuh di saat evakuasi. Pada akhirnya, kru film menemukan seorang pria yang menyimpan jasad istrinya selama 20 tahun di dalam kamar. Setelah 20 bulan pasca kematian, pria itu menggali kuburan istrinya lagi dan membuat patung dari jasad wanita itu. Lapisan daging dari jasad manusia yang membusuk akan larut seperti air, sementara tulang belulang masih utuh. Pria itu sangat terobsesi dengan rasa cinta yang tercurah untuk istrinya. Ia rela melakukan apapun untuk tetap hidup bersama istri tercinta. Setelah Kuang masuk rumah sakit jiwa, Paman Huang datang lagi untuk meninjau tanah yang hendak dibelinya itu. Kini tanah itu dijual seluruhnya dan bonus bangunan rumah. Nasnya bangunan itu disegel dengan kertas mantra. Paman Huang nekat masuk ke dalam sambil menyalakan korek api sebagai sumber penerangan satu-satunya. Ia mendapat kode keras dari penunggu rumah itu yang tidak suka diusik manusia. Paman Huang masih penasaran dengan bangunan rumah itu. Saat ia mengintip ke dalam kamar, mainan kuda-kudaan bergerak sendiri dan terdengar suara aneh dari arah dapur. Paman Huang mulai ketakutan dan bergegas pergi. Nasnya, ia menyalakan korek api itu lagi dan Xin lỗi nha. Paman Huang berpura-pura tidak takut dan berjalan keluar dengan tenang. Ia tak lupa menutup pintu itu dengan kertas mantra lagi agar hantu penunggunya tidak keluar kemana-mana. Setelah terkunci rapat, Paman Huang berlari ketakutan sambil berteriak minta tolong, dan film pun berakhir. Dalam budaya Vietnam, makam dan jenazah dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral. Mengganggu makam atau benda peninggalan kematian dipercaya bisa memicu kutukan dari roh pendendam. Kisah dalam film ini tidak sebatas menggambarkan realita nyata tentang duka dan kehilangan, namun juga keterikatan manusia dengan apa yang dicintainya. Segala sesuatu yang berlebihan akan membawanya pada kehancuran seperti apa yang dialami oleh Kuang. Semasa hidupnya, Nu selalu disia-siakan. Namun begitu istrinya mati, Kuang baru menyadari kehilangannya sendiri. Oleh karena itu, hargailah orang yang mencintai kita selagi mereka masih ada di dunia. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa.